Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Ngantuk guys, ngantuk. Setengah papat. Halo saudara-saudaraku, dimanapun berada yang kami sayangi. Tim Gubuk Istighfar yang kami cintai, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kami sayangi, kami hormati, kami muliakan, dan semuanya salam kasih sayang, persaudaraan. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan akal robbani, akal syaitoniun, akal sawaniun. Akal sawaniun ialah akal hewan. Saudara, kalau kita membayangkan akal hewan, kalau kita membayangkan ibaratnya ayam, ayam itu kalau masuk rumah siapapun, bladas bludus, selonong boy, tanpa uluk salam, tanpa permisi, kemudian ada makanan apapun dimakan. Dan ayam sering mengawini ayam tetangga. Atau saudara, kalau kita membayangkan akal hewan seumpamanya kita bayangkan anjing umpamanya. Anjing ini sering menggonggong dan menggonggong. Ada bahasa mengatakan anjing menggonggong tidak menggigit. Atau kita bayangkan hewan yang lebih serem misalnya. Singa misalnya. Singa ini brutal, arogan, egois, saenake dhewe, sekarepe wudele. Merokok dulu. Setengah papat saudara-saudara, sambil nungguin sholat subuh ya. Kita ngopi sambil ngerokok sambil ngobrol. Oke guys. Aduh. Lecar. Halo wong Banten, kepremen kabare wong Banten. Wong Tenara, premen kabare wong Tenara. Wong Serang. Jadi saudara, akal hewan ini, ya, kalau hewannya itu hewan beneran, hewan asli, itu ada manfaatnya. Walaupun itu hewan apapun. Walau itu obat nyamuk, ada manfaatnya. Orang bisa bikin pabrik obat nyamuk. Jadi manfaatnya yang bikin pabrik obat nyamuk ini banyak duit. Atau obat nyamuknya dibakar misalnya. Dia bisa menghilangkan nyamuk pada pergi. Tapi manusia berakal hewan itu lebih hina daripada hewan. Manusia berakal hewan itu lebih hina daripada hewan. Dan hewan tidak punya rasa malu. Ngomong tentang perasaan. Yang dimaksud dengan diri itu adalah rasa, perasaan.
perasaan ini bermuara pada hati. Kalau manusia itu tidak menggunakan perasaannya, maka dia akan memakai akal hewannya itu dengan brutal, arogan, egois, dan seenak dewe itu. Nah, kenapa ada hadis man arofa nafsahu faqad arofa robahu, la tuqbalu taubatuhu arofa nafsah. Orang diterima taubatnya si uang lamun orang kenaling diri ini. Maksudnya hadis ini, banyak orang suka sholat, suka dzikir, suka ngaji, dan sebagainya. Ketika dia hilang perasaannya, ketika dia lupa diri perasaannya, maka kalau dalam rukun sholat itu membatalkan sholat. Atau ketika kehilangan akal. Ya. Akal ini kan, akal sehat ini kan salah satu syarat rukun dalam sholat. Jadi manusia yang berakal hewan itu, ketika dia ditentang ataupun umpamanya kemauannya itu kita menyetujui ataupun kita mengikuti dia, ya berbagai macam menggonggongnya itu. Ada yang gonggongannya itu mau membunuh, ada yang menggonggongnya itu mau, ya ancaman-ancaman berbagai macam lah, gonggongan-gonggongan itu. Sedangkan yang sejatinya orang Islam itu harus memahami Islam. Apa itu Islam? Islam ini wadah. Wadah ini isinya peraturan hukum, akhlak, sejarah, tentang tata krama. Bahkan Islam itu intinya itu birrul biwalidaini ihsan. Hubungan anak kepada orang tua dalam kebaikan.